Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Amelia Syarani. Di sini saya dapat tugas online dari Guru Studi Tauba untuk menjelaskan tentang apa sih fungsi dari micro teaching itu sendiri. Sebelum dari yang kita tahu kan micro teaching itu sangat penting buat kita sebagai calon guru atau yang udah menjadi guru itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi micro teaching yang perlu dikuasai dan dipahami oleh setiap calon guru dan guru. Let's check it out. Oke, yang pertama meningkatkan kompetensi mengajar dalam proses pembelajaran bagi calon guru atau guru. Nah, di sini fungsi yang pertama itu untuk meningkatkan kompetensi mengajar. Nah, kompetensi mengajar itu bagi seorang guru itu sangat penting. Bagaimana kita mengajarkan seorang siswa atau siswa dalam memahami setiap bentuk pelajaran dan dapat diterima dengan baik bagi siswa. Oke, next. Nah, yang kedua, seorang calon guru atau guru diberi kesempatan untuk menguasai keterampilan-keterampilan khusus dalam proses pembelajaran. Nah, keterampilan-keterampilan ini diantaranya itu keterampilan dalam mengajar, memberi saran atau menjelaskan suatu pelajaran, dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat atau media-media dalam pembelajaran. Nah, di sini tugas seorang guru itu adalah menguasai keterampilan-keterampilan tersebut agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai apa yang diinginkan gitu. Nah, yang ketiga, dalam proses pembelajaran, keterampilan-keterampilan yang telah disebutkan tadi erat hubungannya dengan metode pengajaran. Nah, antara lain metode pengajaran itu ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, praktek, atau demonstrasi. Nah, dari sekian banyaknya metode, guru harus pintar menemukan metode-metode yang tepat berdasarkan dengan situasi-situasi dari siswa dan lingkungan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, yang terakhir, micro teaching juga dapat berfungsi sebagai pengembangan metode atau strategi mengajar tertentu. Nah, semisal kita sebagai seorang guru itu semakin majunya perkembangan zaman, kita harus menjadi seorang guru yang kreatif. Gimana metode pengajaran tersebut tidak menjadi bosan atau tidak menjadi jenuh bagi anak-anak murid kita nanti. Nah, seperti misalkan metode-metode ceramahnya kita selingin dengan humor atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu sebuah modifikasi antara metode ceramah dengan metode tanya jawab seperti itu. Nah, that's all for me. Itu mungkin fungsi-fungsi micro teaching yang saya tahu. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai guru-guru yang berintelijen tinggi dan sangat aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.